hari ini kita akan mengupas tuntas proses penilaian bermakna di sekolah. Dari skorsing hasil belajar siswa hingga konversi nilai ke rapor yang adil dan akurat. Kita akan meninjau bagaimana teori diterapkan dalam praktik, termasuk pemeriksaan lembar jawaban dan penentuan skor akhir. Mari kita telusuri prosesnya bersama. Nah, di sini terdapat dua topik yang akan kita bahas. Topik pertama, implementasi teknik pemeriksaan dan penskoran tes. Dan topik yang kedua adalah implementasi laporan hasil belajar dalam kurikulum Merdeka. Pada tes pilihan ganda ini, setiap jawaban siswa dicek satu persatu secara manual dengan membandingkan jawaban yang mereka pilih terhadap kunci jawaban. Untuk setiap soal, diberikan nilai 1 jika jawaban benar dan nilai 0 jika jawaban salah. Lalu, catat dalam tabel pemeriksaan. Setelah semua soal diperiksa, jumlahkan nilai 1 dan 0 setiap siswa. Hasil tersebut merupakan skor akhir mereka. Nah, dengan metode ini, pemeriksaan menjadi akurat dan transparan karena setiap jawaban diverifikasi secara langsung. Pada pemeriksaan tes uraian ini, penilaian dilakukan dengan menggunakan skala Likert 1-4, sesuai dengan rubrik yang sudah ditetapkan untuk tiap nomor soal. Skor 1 berarti jawaban kurang atau tidak relevan. 2 menandakan jawaban singkat dan minim contoh. 3 menunjukkan jawaban cukup jelas dengan beberapa detail. Dan 4 berarti jawaban yang lengkap, jelas, serta disertai contoh nyata. Dengan sistem ini, langsung diberi skor, lalu hasilnya dijumlahkan untuk mendapatkan nilai akhir. Metode ini membuat penilaian lebih konsisten, transparan, dan adil, karena setiap skor punya kriteria jelas yang bisa dipertanggungjawabkan. Pada penskoran tes pilihan ganda, terdapat rumus untuk menghitung skor yang dimiliki masing-masing siswa, yang mana rumusnya yaitu N atau nilai sama dengan skor benar per skor maksimal dikali 100. Misal, pada contoh yang pertama, siswa yang pertama mendapatkan skor benar 19. Kemudian, skor tersebut dimasukkan pada rumus. N sama dengan 19, yaitu skor benar yang diperoleh siswa, dibagi skor maksimal. Skor maksimalnya di sini yaitu 20. Kemudian dikali dengan 100. Nah, 19 dibagi 20 yaitu 0,95, kemudian dikali 100 sama dengan 95. Jadi, untuk siswa yang pertama mendapatkan nilai 95. Berbeda dengan siswa yang sebelumnya, siswa yang kedua mendapatkan nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan siswa yang sebelumnya. Untuk penskoran tes uraian, yang pertama dilakukan yaitu menentukan skor maksimum terlebih dahulu dengan cara mengalihkan jumlah keseluruhan soal dikali skor maksimal per soal. Nah, pada esai yang kami gunakan di sini itu jumlah soalnya 5. Skor maksimal yang kami berikan per soal yaitu 4 karena menggunakan skala Likert 1-4. Kemudian didapatkan hasil 5 dikali 4 sama dengan 20. Jadi hasil skor maksimum uraian yaitu 20. Karena skor maksimum sudah didapatkan, selanjutnya yaitu menghitung skor akhir tes uraian setiap siswa. Dengan rumus N atau nilai sama dengan total skor mentah uraian dibagi skor maksimal dikali 100. Dari mana bisa mendapatkan 12? Karena untuk skor soal pertama dia mendapatkan 2, kemudian skor soal kedua mendapatkan 2, kemudian skor soal ketiga dia mendapatkan 2, skor soal keempat mendapatkan 4, kemudian skor soal yang kelima mendapatkan 2. Jadi 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 2 mendapatkan hasil 12. Kemudian total skor mentah 12 itu dibagi dengan skor maksimal mendapatkan hasil 0,6. Dan 0,6 dikali dengan 100 mendapatkan hasil 60. Untuk siswa pertama mendapatkan hasil nilai 6. Siswa yang kedua mendapatkan nilai lebih besar dari siswa yang pertama. Karena kita sudah membahas tentang implementasi teknik pemeriksaan dan penskoran tes, selanjutnya kita akan membahas bagaimana laporan hasil belajar atau rapor dalam kurikulum Merdeka diimplementasikan secara nyata di sekolah dasar.
Pada langkah menyusun rapor dalam kurikulum Merdeka, prinsip utamanya adalah kita tidak lagi fokus pada satu nilai global untuk satu mata pelajaran. Sebaliknya, kita akan menilai penguasaan siswa per tujuan pembelajaran atau TP. Dalam implementasi menyusun rapor kurikulum Merdeka, langkah awal yang pasti dilakukan adalah mengumpulkan semua data siswa. Nah, data yang dikumpulkan yaitu data asesmen formatif dan sumatif. Data tersebut dapat diperoleh dari berbagai aktivitas pembelajaran, seperti kuis, proyek, diskusi, dan lain sebagainya. Setelah mengumpulkan semua data asesmen, baik formatif maupun sumatif untuk setiap TP, tugas selanjutnya adalah menentukan level penguasaan siswa pada TP tersebut. Apakah siswa sudah mahir, sedang berkembang, atau masih memerlukan bimbingan? Langkah berikutnya, dan ini adalah inti dari rapor kurikulum Merdeka, adalah menyusun deskripsi naratif. Nah, deskripsi naratif ini harus spesifik, personal, dan berorientasi pada pertumbuhan siswa. Dalam penyusunannya, hindari deskripsi seperti siswa ini pandai, melainkan fokus pada apa yang telah dicapai dan apa yang perlu dikembangkan oleh siswa tersebut. Pada laporan P5 juga akan berbentuk deskripsi naratif. Bapak atau Ibu perlu menjelaskan bagaimana siswa menunjukkan dimensi P5 tertentu dalam proyeknya. Deskripsi ini memberikan gambaran utuh tentang karakter dan kompetensi siswa di luar aspek akademik. Setelah rapor tersusun, langkah implementasi selanjutnya adalah bagaimana rapor ini sampai dan dipahami dengan baik oleh orang tua. Sangat penting untuk melakukan sosialisasi dengan orang tua sebelum pembagian rapor. Bapak atau Ibu bisa mengadakan pertemuan singkat atau memberikan panduan tertulis yang menjelaskan tentang format baru rapor kurikulum Merdeka. Tekankan bahwa fokusnya adalah pada perkembangan siswa dan deskripsi mendalam, bukan hanya pada nilai angka. Halo semuanya, selamat datang di podcast Bisa Bicara seputar asesmen. Baik, jadi pada podcast kali ini kita akan membahas salah satu topik yang sangat seru nih, yaitu mengenai dari scoring ke rapor, praktik penilaian bermakna. Nah, sebelum itu perkenalkan saya Devi. Saya Dia. Saya Rumi. Nah, pada podcast kali ini kita juga bersama dengan narasumber yang sangat-sangat spesial nih, yaitu Bapak Dr. Putu Aditya Antara, SPD MPD, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Pendidikan sekaligus dosen pengampu mata kuliah asesmen dan evaluasi pembelajaran. Selamat sore Bapak. Selamat sore, salam sehat. Salam sehat, baik. Jadi, Semangat ya. bagaimana kabarnya Bapak? Baik, luar biasa. Oke, luar biasa sekali ya. Baik, jadi untuk mempersingkat waktu nih. Jadi untuk topik yang pertama kita akan membahas mengenai pemeriksaan dan penskoran tes. Ya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama saya langsung Bapak, jadi mengenai dalam pemeriksaan tes pilihan ganda itu ada 2 metode nih. Ada metode manual yaitu langsung menggunakan kunci jawaban, sedangkan jika menggunakan metode digital itu biasanya menggunakan LJK. Ya betul. Nah, untuk pertanyaannya, jadi menurut pandangan Bapak, seberapa efektif ketika menggunakan metode manual dibandingkan dengan menggunakan metode digital nih Bapak? Untuk memeriksa pilihan ganda gitu ya, memeriksa pilihan ganda memang ada pilihan menggunakan manual atau digital ya. Kalau dulu di zaman teknologi belum canggih ya pasti manual ya, pasti manual. Ya kunci jawaban apakah sudah sesuai lalu dianalisis diberikan skor gitu. Sedangkan ketika teknologi sudah mulai canggih ya digital seperti yang dikatakan tadi, lembar jawaban berbasis komputer itu kan, lembar jawaban komputer itu yang dulu bisa menggunakan pensil
dan juga sekarang bisa ditandai saja, bahkan di komputer saja langsung dinilai gitu ya, langsung menjawabnya di layar komputer. Tidak, ini kan ada cat dia, ya tes berbasis komputer ya, komputer assessment test gitu ya. Nah jadi tes yang berbasis komputer itu kan sudah langsung dijawab di komputer. Nah kalau soal itu sedikit 10 oke lah kita bisa manual, tapi kalau soal itu sampai puluhan bahkan di atas 100 gempor itu tangan kita, lebih baik kita menggunakan digital. Kalau saya lebih memilih digital. Kenapa? Lebih akurat dia dan lebih jelas jawabannya, dan langsung kalau kita menggunakan komputer langsung keluar hasil. Ya kan? Apalagi kalau berbasis komputer, CAT itu langsung keluar hasil dia. Kalau manual kan kita harus analisis berapa yang benar, berapa yang salah gitu. Jadi mumpung sudah ada yang gampang menggunakan digital dan bagus, akurat, lebih baik menggunakan digital saja. Ya. Setuju sekali dengan pendapat dari Bapak Adit. Jadi menggunakan metode digital itu lebih praktis. Iya, betul, betul. Juga tidak selalu memerlukan waktu yang banyak seperti itu. Iya. Jadi lebih cepat. Oke, jadi sekian dari pertanyaan saya, mungkin dari rekan saya. Baik, di sini saya izin bertanya terkait jika implementasinya kami menggunakan skala 1 sampai 4 dalam menilai uraian dan esai dalam rubrik penilaian itu. Nah, dari jawaban yang kurang lengkap sampai jawaban yang sangat lengkap. Nah, menurut Bapak ini, apakah penggunaan rubrik ini bisa membantu guru agar melakukan penilaian itu dengan objektif dan lebih adil? Iya, betul. Penggunaan rubrik itu adalah bagian dari asesmen otentik ya. Kenapa disebut dengan asesmen otentik? Ini akan lebih detail kita bisa menilai, lebih sesuai dengan kondisi dan realitas yang ada. Kenapa rubrik penting? Gradasi penilaian itu, deskripsi pada penilaian itu penting banget dibuatkan rubrik dia agar dia gampang. Seperti yang adik katakan tadi, jika penilaian itu gurunya berbeda, bertim misalkan ya, guru karena banyak ini jumlah siswa yang dinilai, misalkan guru itu bertim, guru 1 bisa memeriksa, guru 2 pun juga memeriksa. Kalau bisa memeriksa, kalau kita menggunakan rubrik. Tapi kalau tidak menggunakan rubrik, guru itu deskripsinya ada di otak nih. Seandainya pas kebetulan sibuk misalkan tidak bisa menilai, lalu dialihkan ke asisten guru yang lain, kan nggak bisa menilai dengan bagus. Karena soal itu yang buat adalah guru seniornya, tapi yang menilai guru juniornya, kan nggak sesuai kalau tidak ada deskripsi yang jelas. Maka dari itu penting banget ada rubrik. Selain rubrik itu mempermudah seandainya kita beralih penilaian, ada dibantu teman atau orang lain, itu bisa kelihatan dengan jelas deskripsinya. Selain itu, ini akan bisa menggambarkan penilaian yang detail dan real dan konkret apa yang terjadi di siswa kita. Kita sudah mempersiapkan kapan dia akan mendapatkan nilai 4 atau skor 4, kapan dia dapat skor 4 gitu. Kalau bisa menjawab A, B, C, D gitu misalnya. Itu sebaiknya terjadi, memang harus menggunakan rubrik. Terima kasih Bapak atas penjelasannya, sudah sangat jelas ya, dan juga sudah mendalam tentang metode keadilan penilaian menggunakan skala Likert ini. Iya, betul. Nah, penjelasan tadi itu bisa membantu kita ataupun rekan-rekan di rumah dalam memahami kualitas penskororan secara lebih mendalam lagi. Iya. Nah, sebetulnya nih Bapak, pembahasan ini juga menghubungkan ke topik kita selanjutnya, yaitu tentang implementasi pelaporan hasil pembelajaran atau rapor dalam kurikulum Merdeka. Ya, betul, raport ya. Iya, rapor. Nah, jadi kita tahu bahwa di rapor kurikulum Merdeka itu terdapat deskripsi tentang capaian kompetensi siswa. Capaian kompetensi siswa, betul ya. Di mana capaian tersebut ditulis menggunakan kalimat-kalimat yang spesifik, bukan kalimat yang umum. Iya, betul. Nah, di sini saya izin bertanya kepada Bapak. Jadi menurut Bapak itu bagaimana cara menulis deskripsi di rapor agar jelas dan mudah dipahami oleh siswa maupun oleh orang tua siswa? Ya, betul ya. Ini penulisan raport, penulisan deskripsi kompetensi atau kemampuan siswa kita harus disesuaikan dengan masyarakat umum. Dalam hal ini
komite atau orang tua siswa atau wali atau siapapun yang berada di luar kampus yang ingin melihat nilai raport itu. Kalau sesama guru ngerti lah itu, atau kita sesama di dunia pendidikan, saya sebagai dosen di core ilmu saya di pendidikan ngerti lah itu. Tetapi kalau gurunya misalkan tidak sebagai seorang, kalau orang tuanya tidak sebagai seorang guru atau orang tuanya tidak sebagai pengajar gitu, ini akan susah dimengerti. Maka dari itu, ketika membuat deskripsi pada nilai raport, pada raport siswa itu harus dibuat deskripsinya yang bisa diketahui, yang bisa dipahami masyarakat umum. Misalnya, kalau ada istilah misalkan kognitif gitu, kognitifnya sudah berjalan dengan, ya itu nggak bisa dimengerti oleh masyarakat umum. Tapi kemampuan berpikir, gitu misalkan. Atau kalau adik misalkan menulis raport di kemudian hari, ada istilah-istilah deep learning gitu misalkan, yang sekarang sedang tren itu deep learning. Jangankan orang tua, guru saja belum tentu ngerti betul tentang deep learning gitu. Maka dari itu kita tidak tulis istilah-istilah spesifik terkait pendidikan gitu. Atau yang lain misalkan, kalau dalam kegiatan motorik gitu, dalam kan ada kognitif, afektif, psikomotor gitu ya. Ada olahraga, dalam dunia olahraga, siswa itu misalkan kemampuan motorik itu, motorik halus, motorik kasar, gitu misalkan, ini tidak mudah dicerna oleh masyarakat umum. Maka dari itu kita pilih kata-kata yang lebih mudah dimengerti para orang tua, wali, masyarakat umum. Misalnya kalau motorik, gerak kasar gitu misalnya, gerak besar, gerak otot besar gitu misalnya, ngerti dah orang umum kan, masyarakat umum. Jangan bilang motorik halus, motorik kasar, apa itu motorik lagi kan belum ngerti. Gerak otot besar gitu misalkan, gerak otot halus atau otot kecil gitu misalkan. Ya, jadi harus bijak guru itu, tidak kaku sesuai dengan apa yang sudah ada di kurikulum itu langsung ditulis seperti yang tadi. Ada misalkan dalam program pembelajarannya menggunakan project based learning, itu nggak perlu diungkap di ini. Kami sudah menggunakan project based learning, orang tua belum tentu bisa mengerti tentang project based learning. Demikian. Namun Bapak, kita tahu bahwa pembuatan deskripsi naratif yang berkualitas ini untuk puluhan siswa itu bukanlah hal yang mudah. Nah, menurut Bapak, dari pengamatan atau riset Bapak, apa saja masalah atau tantangan utama guru di sekolah dasar itu dalam membuat narasi di raport ini, dan bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut? Ya, betul. Itu fenomena yang terjadi ya. Sering guru itu malas ketika menulis nilai raport. Ya, itu fenomena umum sudah itu. Guru itu malas menulis nilai raport. Kenapa? Karena deskripsinya panjang banyak gitu. Selain skor yang ditulis, angka yang ditulis, juga ada penjelasannya. Siswa itu kemampuannya apa dan lain sebagainya. Apalagi kita menulis dengan kata-kata yang mudah dimengerti oleh guru gitu ya. Apalagi pada anak-anak kelas rendah misalkan, itu kelas rendah diusahakan sekali jangan menulis skor gitu. Jangan menulis angka berlebihan. Karena dengan angka ini melabeli siswa, lebih baik boleh diisi angka sedikit, tapi yang lebih banyak adalah deskripsi perilaku, kemampuan, kompetensi yang dimiliki oleh siswa kita. Harusnya, ini udah zaman teknologi canggih, guru itu nggak usah nulis di kertas lagi, di buku raport lagi. Guru itu harus mempersiapkan aplikasi raport. Udah ada kok aplikasi raport banyak gitu. Atau kalau yang lebih sederhana tidak menggunakan aplikasi, bisa menggunakan Excel. Excel itu bisa detail kok dia, bagus banget gitu, dan deskripsinya seperti itu. Dan buatkan rumus-rumus yang bagus di Excel. Jadi kita poin-poin pembelajaran kita ketika mengakses itu, memberikan asesmen, ketika memberikan kuis misalkan, baru 2 kali pertemuan, misalkan 2 minggu bertemu ketika pembelajaran semesteran dimulai, baru 2 kali bertemu kita memberikan kuis, memasukkan nilai, masukkan di Excel. Nah, lalu rumus itu
buatkan rumus yang bisa connect ke hasil akhir yang nanti bisa direduksi menjadi nilai raport gitu. Harus begitu, sheet 1, kuis 1, sheet 2, kuis 2 sampai mungkin beberapa sheet. Nah, raport itu berada di sheet terakhir nanti sebagai sebuah muara dari berbagai penilaian yang ada, dari asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif itu. Nah, itu menjadi akhir dan kita memberikan kesimpulan ada di situ. Sejauh mana kompetensi siswa kita, sejauh mana kemampuan siswa kita, penguasaan dia atas materi yang sudah pernah kita berikan, dan karakter dia seperti apa gitu ya, dan juga bagaimana potensi dia ke depan. Nah, itu harus ditulis dalam nilai raport ya. Oke. Berarti raport di kurikulum Merdeka ini lebih kompleks ya dibandingkan dengan raport di kurikulum berikutnya sebelumnya karena menggunakan deskripsi. Iya. Iya. Sebenarnya ini ya, tidaklah kompleks gitu ya. Sederhana itu. Sekarang kan sudah ada aplikasi itu, aplikasi pembuatan raport itu. Semua sudah ada. Kalau dibilang lebih kompleks sih saya rasa tidak ya. Karena itu memang sudah menjadi tugas guru. Itu sudah menjadi tugas guru, apalagi sudah ada teknologi sekarang itu sangat mudah. Tinggal kita memasukkan data sudah keluar hasil gitu loh. Nanti apalagi sudah ada di aplikasi, apalagi itu sudah ada di Excel. Jadi tinggal dimasukkan datanya saja keluar hasilnya. Berarti dipermudah untuk saat Dipermudah gitu. Jadi guru harusnya tidak ribet ya. Yang penting guru itu tinggal mempersiapkan proses pembelajaran yang baik, program pembelajaran yang baik, sehingga secara kognitif dia bisa berkembang, materi-materi pelajarannya bisa tercapai dengan bagus. Secara afektif, karakternya bisa berkembang dengan baik siswa kita. Dia bisa memiliki karakter yang bagus, dia bisa menjadi berpotensi menjadi orang-orang hebat, baik, dan sukses di kemudian hari. Dan tentunya kalau dari sisi psikomotorik, dia menjadi pribadi yang sehat, bersahaja. Nah, itu yang harus dibangun di sekolah. Guru tinggal, sekarang udah dimudahkan dalam konsep kurikulum Merdeka ini, sudah ada aplikasi untuk menilai raport, membuat raport. Kalau enggak, ada Excel yang bisa digunakan. Gitu. Adik-adik kan sudah saya berikan juga tugas untuk mengerjakan raport berbasis Excel ini. Ini mantep banget, bagus banget untuk pengalaman adik-adik mempersiapkan diri menjadi guru yang hebat. Iya. Itu tadi perbincangan kita pada podcast kali ini. Jadi kita tadi sudah membahas mengenai dari pemeriksaan pilihan ganda, kemudian tes uraian, juga sampai membahas laporan hasil belajar. Nah, kami ucapkan terima kasih sekali lagi Bapak karena telah mau melaksanakan podcast bersama kami dan memberikan ilmu yang sangat-sangat bermanfaat. Sehingga diharapkan nanti bisa menjadi suatu pencerahan dan juga motivasi bagi para guru di lapangan. Gitu. Baik, demikianlah dari podcast kita pada hari ini. Semoga kalian lebih bersemangat lagi untuk berinovasi, menciptakan pendidikan yang lebih baik dan juga bermakna. Baik, sekian dari kelompok 7. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah. Terima kasih loh. Sama-sama.